warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosafiana Saputri, NIM 02. Di sini saya akan mengasih materi tentang implementasi militerisme dalam negara demokrasi terhadap krisis legitimasi. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan dengan bentuk negara kesatuan disertai bentuk pemerintah republik. Format kenegaraan tersebut pada dasarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, faham kenegaraan Indonesia adalah demokrasi yang syarat dengan kedaulatan rakyat. Maka dinilai perlu adanya hukum sebagai peranata sosial yang merefleksikan monokrasi kedaulatan hukum dan memberikan legitimasi terhadap demokrasi kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia secara normatif konstitusional adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar UUD 1945 sebagai konstitusi, yaitu hukum dasar negara. Menurut peneliti, hal tersebut secara aktual mampu diwujudkan oleh lembaga-lembaga negara yang memperoleh atribusi dan konstitusi serta melalui langkah partisipatif masyarakat Indonesia sebagai bagian dalam hal ini. Lembaga-lembaga negara secara konstitusional diberikan kewarganegaraan sebagai pelaksana pemerintah dengan mekanisme untuk menghindari penggunaan secara hegemonik, tatanik, dan sentralisasi kekuasaan, serta memberikan aktivitas pengawasan kinerja antara lembaga negara dalam mewujudkan tujuan kenegaraan berdasarkan UUD 1945. Sebagaimana penelitian ini, lembaga-lembaga negara dimaksud yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika menelaah UUD 1945, antara MPR dan MK memiliki wewenang terkait Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung. Adapun MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945. Sedangkan MK berwenang menguji undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Dalam realitas, wewenang-wewenang tersebut dinilai dikotomi dalam praktik karena tidak optimalnya penelitian antara lembaga dalam setiap wewenangnya instan dan bersifat fundamental, bahkan terlihat sukar mengikat secara normatif, memiliki peraturan yang relates. Penelitian ini secara akademik telah berbeda dengan penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti seperti Nimatul Huda dan Ali Al-Mande. Oleh karena itu, atas dasar arah dinamika ketataan negaraan, permasalahan yang signifikan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, bagaimana konsentrasi perlembagaan MPR dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia secara aktual. Yang kedua, bagaimana mekanisme dalam otoritas institusional antara MPR dan MK terhadap kewenangan dalam mengawal konstitusi. Dalam hal ini, fokus diskursus adalah bentuk pelaksanaan kewenangan institusi MPR dan MK dalam mengawal UUD 1945 dalam mekanisme kerangka
diskursus hukum tata negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, penelitian ini adalah studi serta bagian integral penelitian, yaitu studi analisis wawancara atas identifikasi mekanisme MPR dan MK dalam pengawalan UUD 1945. Untuk itu, analisis operasional penelitian menggunakan metode deskriptif untuk menelaah objek penelitian dalam memberikan deskripsi konseptual. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis dengan pendekatan yuridis normatif termasuk analisis konten dalam menganalisis norma-norma konstitusi. Apapun pendekatan konseptual kritis dan filosofi untuk menelaah wewenang MPR dan MK dengan pertautan konseptuasi nasionalitatif dan reflektif dalam memahami dan memberikan kritik kepada norma konstitusi terkait. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar, yaitu hukum dasar negara atas dasar aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mengendaki supremasi hukum sistem ketatanegaraan. Maka itu, Pancasila yang bertolak pada Indonesia dinilai relevan secara teoritis atas teori hukum pembangunan dan teori hukum integratif. Karenanya Undang-Undang 1945 melegitimasi penyelenggaraan kenegaraan Indonesia secara fundamental atas pengaturan organisasi kenegaraan, bentuk negara, bentuk pemerintah, dan alat kelengkapan negara, membuat ketentuan tentang prinsip-prinsip politik dan hukum atau demokrasi negara hukum, serta perlindungan dan jaminan hak asasi manusia atas tatanan hukum negara Indonesia sebagai politik hukum untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi berdasarkan Pancasila membuat pembatasan kekuasaan negara dan menegakkan hukum yang berimplikasi pada perlindungan dan jaminan hak-hak asasi warga Indonesia dalam rangka kesejahteraan rakyat sebagai gagasan Imam Ash-Shafi'i, serta relevan dalam teori hukum gagasan bahwa hukum membuat unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan disertai landasan konsistensi berdasarkan asas kepatutan sebagai dasar patutan progresif secara praktis. Atas dasar itu, interrelasi antara Undang-Undang 1945 dan konsep negara hukum membuat titik tolak yang signifikan. Dalam konteks legitimasi Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara berdasarkan Pancasila yang relevan sebagai pedoman nilai yuridis atas peraturan perundang-undangan. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara berdasarkan Pancasila
mampu mewujudkan melalui negara hukum Indonesia sebagai perangkat normal dengan melibatkan pelaksanaan pemerintah oleh lembaga negara. Akan tetapi, antara wewenang MPR dan MK dalam pengawalan konstitusi tersebut dinilai ditomonif serta tidak optimal pasca. Oleh karena itu, bagaimana penerapan atas wewenang MPR dan MK terhadap pengawalan konstitusi selama lebih 15 tahun? Maka dari itu, dalam rangka dinilai perlu memberikan keterangan terhadap wewenang yang melibatkan MK ataupun yang melibatkan MPR. Adapun konteks penelitian menilai bahwa pertama hingga keempat yang dilakukan telah meletakkan fundament ketatanegaraan sehingga mengubah sistematika pengurusan formal dan sistematika berpikir UUD 1945. Akan tetapi UUD 1945 hasil amandemen juga dinilai tidak mampu menjangkau konstitusionalitas dinamika ketatanegaraan sehingga tidak mencerminkan paradigma bahwa UUD 1945 dinilai sebagai terdakwa atas problematika penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia sebagai dalam isu yang justru termaklum sebagai muatan UUD 1945. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Penelitian menilai bahwa hal tersebut harus ditelaah pada konteks atau proses UUD 1945 untuk menjadi sebab awal tolak ukur penyelenggaraan ketatanegaraan. Dalam hal ini, jika dihendaki adanya UUD 1945 di era pasca reformasi, maka pelaksanaan konstitusi sebagai wewenang MPR tersebut perlu melibatkan Komisi Konstitusi sebagai pernah diperlakukan untuk meninjau hasil UUD 1945 yang keempat yang bersifat independen berdasarkan legislatif seperti ketetapan MPR. Dalam hal tersebut dinilai logis karena merupakan bagian dari bentuk mekanisme, terlebih jika melibatkan MK dalam proses penilaian konstitusi. Karenanya dinilai dengan pelaksanaan substansi konstitusi tanpa adanya perlibatan unsur kepentingan pragmatis temporal politik. Atas dasar kerangka hukum tata negara Indonesia sebagai mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan berdasarkan konstitusi, maka pada konstelasi wewenang institusi sebagai MPR yang berwenang serta MK karenanya dalam rangka substansi konstitusi, signifikasi mekanisme antara MPR dan MK dideskripsikan melalui konsep perlibatan sikloksis tanpa menilai adanya lembaga superbike apapun dalam pelibatan MK merupakan serta konstruktif melalui pengujian dan penilaian draft konstitusi yang ditinjau atas hasil dalam mengoptimalkan norma-norma konstitusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta prinsip berbangsa dan bernegara. Apapun konteks perlibatan MPR merupakan sumber otoritatif dalam bentuk opini yang bersifat ambisen sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim MK.
Dalam hal tersebut, perlu adanya legislatif normatif hukum acara MK serta memperhatikan beban kerja pimpinan MPR. Cukup sekian dari materi saya yang tadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.